Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahadus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat Kibayu Sima dimanapun panjenengan berada, urun rembuk Kibayu kali ini tentang masalah yang terkait dengan manusia kamil, manusia sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, di sana ada malaikat, di sana ada jin, ada setan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ada makhluk Allah yang lainnya yang kita tidak mengetahui keberadaannya. Yang jelas manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan ini dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, selain manusia diberi akal untuk berpikir, manusia juga dikasih nafsu, yang mana kedua pemberian Allah, pikiran dan nafsu ini merupakan suatu makhluk yang harus dibelen, diseimbangkan antara yang akal dengan nafsu. Manusia yang telah diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetapi apabila tidak bisa menjaga dirinya menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, maka akan dijatuhkan kembali oleh Allah asfala safilin, hina daripada sesuatu yang hina di bawah sana. Nah, sahabat, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, seterusnya sampai beliau baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penyempurnaan dari syariat yang Allah berikan menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, kepada manusia, untuk menyempurnakannya. Dan akhir dari risalah yang Allah berikan kepada makhluk yang tercinta, makhluk yang dirohimi oleh Allah, kita manusia. Ketika para malaikat diinformasikan, dikasih info terkait dengan akan dijadikannya makhluk Allah, khalifatullah fil ardi, para malaikat, mengapa tidak kita aja Allah yang selalu mensucikanmu setiap saat, pagi, siang, petang, malam. Tapi Allah menjawab, tentunya Allah lebih tahu daripada kalian malaikat. Allah menciptakan Adam, dilanjutkan seluruh keturunan beliau sampai pada akhir zaman, akhir dunia. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada akal dan hati, sahabat. Nafsu tetap harus ada, tetapi untuk meminit ini kita harus belajar dan belajar. Jangan sampai kita merasa sudah luar biasa, sudah tidak butuh ilmu, sudah tidak butuh pengetahuan,
sudah tidak butuh nasihat, sudah tidak butuh lagi peningkatan untuk beramal, peningkatan untuk menjadi orang yang lebih baik dibanding sebelumnya. Harus sahabat, harus belajar dan belajar. Karena apa? Karena pengetahuan kita yang mungkin kita sudah merasa luar biasa. Ingat, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Sebagaimana Nabi Musa ketika ditanya oleh umatnya, oleh jamaahnya, "Hai Musa, siapa yang paling pintar, yang paling alim, yang paling pandai, yang paling hebat di dunia ini?" Jawab Musa, "Saya orang yang di dunia yang paling hebat." Jawaban Nabi Musa ini tidak sombong, tetapi memberikan satu gambaran kepada jamaahnya untuk menunjukkan keberadaan eksistensi Nabi Musa. Jika tidak seperti itu, bagaimana mereka bisa menerima dakwah Nabi Musa? Pengertiannya untuk menakutkan Nabi Musa itu tahu, maka tanyalah kepadaku, kata Musa, apapun permasalahan terkait dengan kehidupan ini. Meski pada akhirnya Allah memperingatkan atas apa yang disampaikan Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir dalam ilmu ilmu dalamnya, ilmu kejiwaannya, ilmu tasawufnya, ma'rifatnya, Musa harus mengakui, di mana ada beberapa peristiwa yang sebagai persyaratan Nabi Musa boleh untuk menjadi muridnya, menjadi santrinya, asal tidak tanya apapun yang terjadi. Ada kapal yang harus dilubangi, ada anak ganteng yang harus dibunuh, ada benteng yang harus dibangun. Nabi Musa tidak tahan menyaksikan hal-hal seperti itu di luar rasio akal otak manusia. Namun pada akhirnya Musa tahu mengapa kapal harus dilubangi, karena di sana ada perampok yang akan merampok kapal-kapal siapapun yang bagus. Tapi karena dilubangi oleh Nabi Khidir maka tidak terjadi. Ada anak tampan ganteng di desa dipegang di penggal kepalanya, karena Nabi Khidir tahu bahwasanya anak ini nantinya akan membuat orang tuanya celaka. Kemudian ada benteng yang hampir roboh dibangun tanpa ada imbalan. Di sana di bawah benteng itu ada harta milik anak yatim yang nantinya untuk perjuangan, begitu dan seterusnya. Nah sahabat, di sini ada hadis Nabi, ungdur makola wala tangdur mangkola. Ini sangat-sangat harus kita tanamkan ya dalam diri kita masing-masing. Siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, jangan dilihat mannya, siapanya, tetapi dilihat mannya, yakni materi apa yang diberikan. Terkadang dari lisan seseorang yang mungkin kita anggap bukan siapa-siapa, tetapi kita tidak tahu Allah memberikan hidayah kepada kita dari ucapan yang mereka ucapkan. Kita tidak tahu. Yang jelas kita harus punya sifat merendah diri, tidak berarti kita rendah ya, tapi merendahkan diri, tawadhu untuk mendapatkan sesuatu. Kembali pada nafsu. Malaikat ada akal tapi tidak ada nafsu. Hewan punya nafsu, tidak ada akal. Kalau yang lainnya jelas ya. Oke, manusia yang sempurna. Jadi memanage nafsu ini dengan kepemilikan akal kita harus kita berusaha. Berat memang. harus kita latih untuk ke sana.
melatih untuk bisa sampai kita mengendalikan nafsu kita sekurang-kurangnya. Ada sebuah kisah di mana ada keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakni memakan makanan yang diharamkan. Apa itu? Sesuatu yang dilarang Allah. Dipaksakan dengan tubuh, kaki, tangan seseorang ini diikat di sebuah tiang. Kemudian di depannya ada sesuatu makanan yang diinginkan tetapi dilarang untuk dimakan. Begitu sampai berhari-hari diganti makanannya, tangan kaki diikat di tiang, begitu dan seterusnya sampai nafsunya ternyata keluarlah dari mulut orang yang diikat kaki dan tangannya, di depannya ada makanan yang dilarang oleh Allah, keluar dari mulutnya berwujud anjing. Dan anjing itu memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Itulah gambaran nafsu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha untuk selalu menambah ilmu pengetahuan dimanapun berada. Kepada siapapun kita menambah pengetahuan kita untuk bisa taqarrub ilallah, untuk bisa menjadi manusia yang sempurna, insan yang kamil, bisa memanage nafsu kita, bisa mengendalikan keinginan, bisa memilah dan memilih antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu aja urun rembuk Kibayu Sima untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu kita memberikan urun rembuk ini dengan istiqomah. Tidak artinya Kibayu yang terbaik, tapi yuk bersama-sama watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, untuk bersama-sama kita kelak bersama-sama sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Allah ciptakan kita sebagai khalifatul ardh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.